banyak nih yang bilang itu istrinya 2. istri gue 1 ya. Nah, Smash dong, orang kemarin pakai itu menang. duh. SV atau 80 level ya bawa ke G1 kayak goblok gak sih? Iya. Ya nggak sih? Anomali sih, Wah. Terus Oke, kembali lagi kita di podcast Overheard Beyblade. Dan kali ini gue Lutfi, admin L. Nggak tahu katanya admin L, katanya di nama-namain aja. Dan kali ini gue agak sendirian karena biasanya Bapak Andito lagi nggak ada. Katanya sih lagi kena flu burung ya katanya ya. Flu Phoenix Wing katanya. burungnya kena flu. Enggak dong. Hei. Baru berapa menit udah mau ngomong kayak gini ya. Tapi kali ini gue nggak sendiri ya. Kali ini gue membawa tamu yang katanya ini kalau narik Beyblade tuh kenceng banget. Katanya tuh bisa ngalahin skor Antutu handphone katanya. Ya. Bener, Antutu handphone lu cuma segitu rendah banget. Antutu handphone 2015 maksud gue. Ya kan. Biasanya kalau misalnya main kemana-mana nih, dia biasanya sering main ke banyak komunitas. Namanya itu dulunya 2K. Ya kan, tapi makin kesini namanya diedit-edit terus. 13.000, 14.000 sesuai kekuatan nariknya dia, katanya begitu. Sekarang update berapa? Micho berapa? Kok sebutin namanya dulu sih? Berapa Micho sekarang? 17K tapi bukan gue yang ngasih nama. 17K ya sekarang ya. Dan usut punya usut, dia ini merupakan juara ketiga di G1 Neo Soho kemarin. Jadi without further ado, ini dia guest podcast Overheard Beyblade kita kali ini ada Micho. Gimana, Cok? Baik. Sekarang baik. Cok, gue mau nanya deh sebelumnya deh, Cok. Kenapa nama lu sekarang Micho 7? Awal dulu deh, kenapa Micho 2K? Sebenarnya Kenapa nggak 1000 gitu? Micho 1K 2K itu dari pro player CS:GO sih. Ya Allah. Kalau ya pasti banyak yang pada main lah ya. Ya CS:GO. Allah. Jadi dulu tuh ada pemain pro player di Cloud9 namanya Stewie 2K. Iya. Emang gua suka aja jadinya dari dulu gua pakai Micho 2K. Ya plagiat lah. Iya. Tapi itu kan tribut. Tapi ya nggak ada hubungan sama apa-apa sih. Iya. Jadi Micho ini nih ya, ini nih merupakan salah satu pemain Beyblade yang emang menurut gue sangat jujur. Ini bukan tanpa lemes atau tanpa apa ya, jago banget. Karena dia nariknya itu bisa kenceng banget dan sering banget dapat podium. Coba silakan di flexing. Udah pernah menangin kompetisi apa aja? Udah tadi gue sebutin ya, G1 di Neo Soho ya. Waktu itu juara 3 ya, waktu itu ya. Terus apa lagi? Buster Cup juara 2. Wis, terus. Habis itu yang Joker tuh apa namanya? Borderland itu 5. Gue lupa, Pak. Saking banyaknya lupa ya. SCP-2 Synchronous Cup Party 2 itu 4. Wis. Gila. Terus Sindu Team Battle 1, puji Tuhan. Terus yang Sindu kemarin sebelum tahun baru tuh yang ada lagi di daerah mana? Dekat Vortex. Daerah Dekat TMI. Ya, Taman Mini ada dekat Taman Mini. Gila. Tapi gue pengen nanya deh. Ini kan lu kan main Beyblade sering banget juara gitu ya kan, sering banget podium. Tapi sebelumnya nih ya, kita mau bertanya dulu dari roots lu main Beyblade. Lu pertama kali main Beyblade tuh kapan sih? Gua main Beyblade, kalau Beyblade itu pas kecil sih. Oh, yang iya. Bakuten. Yang plastik gen tuh zaman dulu yang terus? masih kayak Draciel gitu-gitu. Kalau Beyblade X ini gua waktu itu baru taunya itu bulan 3. Itu gua baru tahu ada Beyblade X. Maret 2025. Iya, 2025. Tuh gua kan datang ke Toys Kingdom, gua lagi lihat mainan gitu kan. Terus apa sih Beyblade X gitu kan. Karena kalau lu dulunya main Bakuten terus lu ngeliat Beyblade X kan aneh ya? Iya. Apaan sih bawahnya ada gerigi-geriginya. Iya, bener. Gitu, Dulu kan bulet banget tuh ya kan. Bulet, terus pendek, ini kayak bisa dicopot-copot. Iya, bisa dimodif. Terus gue pulang, besoknya gue lagi buka YouTube, ada lewat tuh Beyblade X. Oh gitu. Di reels gue, di YouTube gue, di home gue. Terus gue coba pencet, gue nonton. Sekarang Beyblade bisa ngedes gitu, bisa nge-reel tuh. Iya. Dulu kan begini-begini doang. Iya, dulu kan gini-gini doang. Keluar begini udah. Iya, nggak seru. Sekarang bisa nge-reel tuh kayak, keren. Terus cari-carilah di Tokped. Terus waktu itu tuh masih banyak
collab Draciel. Iya, Nah iya. karena gue dulu suka Bokuten, terus ada collabnya Draciel, gue beli Draciel. Terus gue ngajak bini gue, mau nggak sekalian main berdua, maksudnya masa main sendiri kan. Iya, iya, iya. Terus itu Beyblade pertama gue sama bini gue itu gue Draciel yang collab. Iya. Bini gue itu si Hachu, apa namanya, Shelter Drake yang merah, yang Iya. price. Nah itu. Wow. Tapi belinya juga bukan beli random booster ya, beli yang udah dibuka. Iya, 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 iya. Ini gue salut juga nih ya. Lu tuh kalau kesini tuh selalu mengajak keluarga lah ya, kalau menurut gue sekeluarga ya. Lu, istri lu, Hachu, dan juga cicinya, Iya, istri lu. cicinya bini gua. Iya, cicinya bini. Ini menurut gue agak klarifikasi sedikit ya. Istri gue satu ya. Nah, karena banyak nih yang bilang, Itu istrinya 2. "Buset, Ahmad Dhani Madu 3. Istri gue satu Hachu. Udah. Iya, Hachu ya. Jangan ada lagi yang Jangan ada ngomong-ngomong ya kan. Ya nggak apa-apa sih, lucu aja sih sebenarnya. Kita juga dengarnya lucu. gue pengen nanya deh, ini menarik ya kan. Menurut dari perspektif lo sendiri ya, mereka tuh kenapa sering banget main sama lu gitu ya kan, komunitas-komunitas? Karena menurut gue menarik gitu ya kan. Hachu sama Hanibi. Hachu sama Hanibinya. Oh, awalnya tuh pas gue baru terjun Beyblade itu kan gak lama ada Jitu Depok. Iya, Nah, Jitu itu gue Depok. tertarik tuh, ya pengen ikut aja lah. Iya, iseng. Terus gue ajak Hachu temenin gue ngetes. Terus dia juga terjun. Oh, iya? Karena jatuhnya kayak, seru ya gitu. Oh iya. Terus week 2 itu gue pergi ke Depok sama dia, tapi nemenin doang dia. Gue juga di situ main Jitu. Tapi nggak masuk. Terus week 3 nyoba lagi. Yeah. Tapi bini gue tuh tertarik, jadinya kira kita bertiga sama satu lagi Hanibi Iya, Hanibi ya. ikut nyobain masuk gitu. Nah itu di week 3 gue malah lebih parah, tiki-taka, baru main lus. Dan gue di situ waktu itu dari week 2 ke week 3 tuh latihan terus, jadi ibaratnya kayak usaha mengkhianati hasil lah. Iya. Nah, yang bini gue cuma nemenin gue main, dia masuk ke final. Dia masuk ke final bawa Shark S 360 low flat. Ya ampun, low flat ya, zaman-zaman Low masih flat. low flat, masih Iya. meta ya Allah. Iya. Tapi Nah dari situ bini gue kayak seru ya main Beyblade gitu. Abis itu ya akhirnya kita nyari komunitas. Nah itu komunitas pertama gue. Iya. Gue mau nanya deh sama lu gitu ya kan. Yang membuat lu nih selalu pengen main Beyblade dari minggu ke minggu dan datengin banyak komunitas buat main. Apa sih alasan utamanya gitu? Satu seru. Nah. Dan gue tuh tipenya memang tipe yang suka podium loh. Jiwa nyari podium. Kalau bilang hadiahnya worth it, ya belum tentu. Cuma kayak ada kebanggaan sendiri gitu lah. Iya, Kalau iya. misalkan lu dapat podium, walaupun misalkan cuma dapat metal needle nih, Iya. tapi lu juara 6, itu udah tetap 6 dari 40, 6 dari 60 tuh kayak gue bangga gitu. It's something lah ya. Iya. Iya. Ceritain dong pengalaman lu. Ini kan lo kan yang menurut gua ya, yang menurut gua pribadi, yang menurut gua paling door banget ya, paling keren banget. Lu bisa dapet juara 3 di G1-nya Neo Soho. Itu Agustus ya kalau nggak salah, Agustus kemarin kan. Ceritain dong perjalanannya gimana buat road to kesana gitu loh. Karena jujur gua, wah gila coy, keren sih kalau kata gua sih. Jadi tuh week 1, week 2 itu gue gagal masuk. Yang pertama juga gue pakainya PW, WR sama Golem. Oh jadi lu udah coba dari week 1, week 2, week 3? Iya, dan gue lolos itu di week 3. Week 3? Week 2 gue kemarin pakai apa? Gue kalau nggak salah KM, pakai kick, satu lagi. Nah week 3 itu gue karena kayak nothing tulus lah ya. Iya. Gue mikir, gue bawa impact, pakai taper, atau gue pakai SW. Enggak, gue nggak pakai SW, gue ngulik combo dulu pakai SW nih. Cuma gue nggak suka main 2 stamina kan. Kayak SW free ball gue kurang suka. Akhirnya gue nyoba ngulik-ngulik. Kan kebanyakan CDG nih masih meta tuh. Benar Metanya banget. masih PW, CDG, WR, atau ball. Iya benar. Nah itu gue mikir, gue pakai Silver Wolf SW, ratchetnya gue tinggiin biar kena asisnya. Iya. Cuma gue nyoba-nyoba nih ya 980, 180 sama 380. Oh iya. Sama 780. Iya. Beat apa nih yang bisa nge-counter apa namanya? CDG. Iya. Karena CDG spin stealer rese banget ya. Benar. Nah, gue nyobain Hexa udah gue pakai di WR. Nggak mungkin gue pakai Hexa. Nggak mungkin gue pakai free ball. Bener. Ketemu PW serem. Iya. Akhirnya gue nyoba level. Biasa gue pakai AP level kan. Nah, gue nyobain level di 180 SW.
Gue cobain tuh buat lawan CDG, buat lawan PW. Tujuannya memang buat itu, buat nyari spin finish lawan PW, buat nyari spin finish lawan CDG atau nendang salah satu. Iya. Nendang. Menang terus tuh lawan CDG, gue cobain. Wow. Dan itu gue pakai tuh besoknya. Tapi gue masih bimbang mau pakai ini apa pakai Impact. Iya. Karena itu jujur combo aneh banget kan. Iya. SW 180 level lo bawa ke G1 kayak goblok gak sih? Iya. Iya gak sih? Anomali sih, Wak. Iya, terus ya akhirnya gue pakai lah. Ya udahlah, nothing tulus lah. Iya. SW aja. Ketemu tuh SW lawan CDG. Bener, menang terus tuh, menang spin terus, dapat 1 poin mulu. Banyak yang nggak nyangka juga kan. Itu gue nyoba-nyoba harus 180 karena kalau pakai 9 terlalu balance dia sama-sama jatuh. Iya, benar. Jadi kalau pakai 1 karena dia nggak balance, yang jatuh lawannya duluan. Oh iya, wow, oke. Nah, berarti lu masuk di minggu ketiga. Iya, minggu minggu di mana ketiga. orang-orang nge-war buat tiket. Buat tiket. Dan itu posisinya minggu 3 itu kan 3 Agustus ya. Iya. 3 Agustus 2025. Dan itu pas banget gue juara 3 di situ. Dan pernikahan gue tuh setahun yang lalu. 3 Agustus 2024. Ya ampun, beneran Jadi ini. kayak iya beneran. Jadi kayak Gila. ibaratnya kayak itu hadiah pernikahan gitu loh. Gue seneng banget. Anjir. Iya, ada story di balik itu. Gue juga agak kaget. Ini tanggal 3 Agustus, main gak ya? Maksudnya ini kan hari-hari pernikahan. Iya, harusnya tahun. sakral kan. Harusnya lu ibarat kata dinner sama istri lo gini-gini ya kan. Terus ya di situ gue dapat hadiah transfer bronze itu. Wah, anjir. Masih ada? Masih dong. Wah, gila. Tadi ya mau dijual juga nggak boleh, bini gue nggak bolehin. Karena kata dia achievement gue. Anjir lah. Tadinya gue pikir kan, maksudnya bini gue kan juga udah mau lahiran. Iya. Gue pikir jual aja nggak sih, lumayan loh buat biaya lahiran. Iya, Kata nambah-nambah. dia jangan. Maksudnya kan udah nggak ada nih, satu transfer udah discontinue. Benar. Yang bronze. Terus dapatnya susah banget. Bener. itu 3 tuh achievement gue, kayak ibaratnya World Cup loh. Iya, Masa iya, mau iya. dijual? Iya, benar. Dan apa ya maksudnya? Dramanya itu bukan drama sih, lebih kepada tense-nya buat dapetin slot minggu ketiga aja itu gila-gilaan loh. Itu Iya. tuh gue tahu rasanya karena gue juga masuk minggu ketiga. Iya. Jadi pas minggu ketiga kayak wah 10 40 detik habis. Itu minggu ketiga tuh gue sampai ngisi tanggal lahirnya tuh ngasal. supaya bisa masukin dulu. Supaya bisa masuk. Jadi pas ngeliat dari listnya dari si Koleo, kan ada listnya tuh. Iya, yang ada masuk listnya, siapa tahu aja. gua. Itu gue nomor 3 dari paling atas. Jadi gue nikah tanggal 3, masuk list nomor 3, juara 3. Wah, emang udah nasib berarti. Air udah nasib, udah didestin berarti ya, Wak ya. Tapi jujur loh, maksudnya gini loh, gue sangat salut sama Hacu ya, yang juga sering banget main di banyak komunitas karena dia nge-support banget sama hobi lo gitu ya kan. Jujur jarang, dan tadi sih gue jujur pas denger cerita piala lo itu nggak boleh dijual Samsung, itu gue terharu jujur karena memang jarang banget di hobi yang emang suportifnya sampai suportif banget sampai segitunya gitu loh, kayak gitu jujur. Dan gue pribadi pun juga ibarat kata kayak pas gue denger ini kayak anjir, kayak hadiah pernikahan lu anjir, jadinya hadiah anniversary pernikahannya ini Beyblade kita karena kita main bareng. That's so sweet man, that's so very sweet. Gue juga nggak nyangka sih jujur aja. Iya. Tapi gue mau nanya, pertama kali lu main Beyblade, combo pertama lu apa? 3G pertama lu? 3G pertama gue waktu itu gue masih ngulik-ngulik dari YouTube ya. Iya, Masih hobi wajar. ya, pasti banyak yang gitu. Heeh. Nah itu waktu itu gue pakainya Impact 770 Rush. Satu lagi WR 560 Hexa. Iya. Satu lagi PW 360 Rush. 360 Loras. Wow. Iya. Sampai sekarang masih ada yang pakai yang itu? Enggak juga. udah beda meta. Gue mau nanya nih, ini salah satu poin yang menarik juga karena lu tuh kalau narik kenceng banget, dan jujur kalau misalnya gue pribadi ya, kalau misalnya oke, Lutfi lawan Mico, gue tuh udah agak males karena kayak gue udah capek, terus lawan Mico yang menariknya kagak ada obat gitu ya kan, yang ampe ya itu ngalahin skor Antutu handphone 2013. Gue bilang kayak gini, Cok, lo ngapain sih, Cok? Lo mau adu-aduan gede-gedean Antutu anjir, pasti pakai handphone anjir, 15.000, 13.000 gitu ya kan. gue mau nanya, dari situ berapa string yang udah lo rusakin? String. Iya. Sebenarnya string gue yang rusak tuh cuma ada 2. Iya. Yang satu yang ungu, Iya. itu gue baru beli ungu itu baru sebulan gue pakai rusak. Itu gue sambil belajar. Yang kedua yang PW. Anjir. Udah. Dan yang ketiga ini yang Impact. Itu gue awetin lah. Awetin, ya. Gue belajar gimana pun bisa kenceng tapi nggak terlalu
nggak terlalu ngehantam stringnya. Iya. Tapi gimana caranya lu bisa dapetin power sampai segede itu gitu buat narik Beyblade ini, karena menarik gitu ya kan? Gua awalnya tuh pas awal-awal main baru terjun Beyblade tuh gua pakai string. Nah, Tapi ya masih baru lah ya. ya masih pelan. wajar. Terus di Synchronous itu gua ketemu Rafael. Waktu itu pertama kali gua ke Synchronous, gua ketemu segrup sama dia, gua inget. Dia Terus? pakai DB, Hah? lu tau power decay setan. Iya. Pakai record. Gue pakai impact, tapi gue menang hoki. Gue inget gue menang lawan dia tapi hoki. Iya. Dan tuh gue seneng kayak anjir gue menang sama yang juara 2 leaderboard cuy. Wah! Di komunitas itu. Iya benar. Terus gue ngeliat kayak bisa ya narik sekenceng itu. Nah dari situ gue buang sering gue. Gue belajar record gara-gara dia tuh, motivasi gue tuh awalnya di dia. Terus Narik record terus. Mulai tuh bisa kenceng tuh. Mulai mirip-mirip lah sama dia, cuma waktu itu masih kencengan dia. Iya. Nah terus makin kesini kan gue makin sering ke KLP. Iya. Tuh gue liat Raiden ngelosnya keren tuh, kayak bisa ya pakai string sekenceng itu. Oh iya, karena dia emang kenceng banget. Iya, Tapi tau kalau belajar dari siapa? Iya. Raiden. Joshua ya? Ya, Joshua. Wah. Gue belajar dari Raiden. Oh iya, Raiden belajar dari Joshua. Joshua kalau narik tuh lucu banget, Wak. Lu udah pernah liat belum kalau Joshua narik? Joshua narik ya? Di kalau misalnya nih, kakaknya Raiden karena mirip mukanya, iya kan? Pas 3, 2, 1 go shoot tuh langsung balik badan. Kalau enggak badannya ke belakang gitu. Buset, gue bilang, wah anime deh, gue bilang kayak gitu asli. Gue sampai sekarang ketawa ngakak. Gue bilang, Jos, Jos jangan segitunya, Jos. lanjut. Jadi berarti lebay ya? Lebay. Agak drama sih. Iya. Cuman keren aja kelihatannya gitu ya kan. Terus tuh waktu itu awalnya gue balik ke string lagi karena gue nyobain nih di rumah nih, kayak gue pengen coba pakai string kan keren gitu ya kelihatannya. Mesin Raiden main juga bagus, style-nya enak dilihat. Terus akhirnya pas tim Battle Sindu Cup, Iya. yang gua satu tim sama Honeybee, ingat ya istri gua cuy. Yang gua satu tim sama Honeybee, itu gua pertama pakai string karena ya tahu sendiri lah ya, kalau record buat narik CX chip metal tuh ya pasti bunyi terus. Benar. Jadi awalnya tuh karena mau ngirit aja biar awet. Itu awalnya gitu. Terus itu masih ngaco lah launchnya, karena dulu tuh gua megang string itu pas Sindu Cup gua megangnya masih gini. Oh iya. Dan gue diajarin Raiden megangnya gini. Oh, oke. Jadi Raiden tuh ngasih tau gue waktu itu, coba deh lo megangnya gini. Terus gue coba, lebih enak ternyata. Lebih ngarah, nggak kelempar-lempar. Nah dari situ gue nyoba-nyoba terus tuh. Waktu itu masih belum terlalu kenceng, masih kencengan record gue. Terus dari Sindu Cup situ balik, nah gue mulai ngebiasain string karena kayaknya lebih ada potensial deh, lebih enak. Dan tambah lagi mode baru keluar. Iya. Pas gue nyoba yang ungu mode baru, ternyata lebih kenceng daripada yang lama. Oh wow, iya benar. Terus abis itu berarti itu juga by proses ya lu ngedapetin kayak by gitu proses. ya? Iya. Ini gue mau nanya gitu ya kan, apa sih selain yang dapet podium dan kawan-kawan gitu kan yang udah kita bilang dari yang lu kasih tahu sebelumnya gitu ya kan, apa sih drive lo yang membuat kayak anjir ikut Beyblade ini seru banget gitu, komunitasnya seru dan kawan-kawan gitu ya kan, selain buat diri lo sendiri gitu ya kan? Sebenarnya lebih ke orang-orangnya enak-enak sih, kan kayak misalkan di Baskerville sini ya, di KLP itu orang-orangnya itu aja. Maksudnya kita kenal, kita main bareng, kalah ya udah ketawa bego. Iya, main aja, nggak ngincer menang. Iya. Enaknya kalau komunitas solid itu di situ. Makanya itu kenapa gue makin kesini kayak makin sering datang loh, karena karena orang-orangnya sama terus dan orangnya juga fun. Kalau misalkan baru-baru terus gue juga nggak kenal. Iya. Terus main juga jatuhnya cuma ngincer menang atau kalah. Iya. Kalau sama orang-orang lama kan enak, bisa ngobrol, bisa ngulik combo, bisa bercanda, bisa lucu-lucuan, lepas buat buang stres kan, habis aktivitas, ya kan. Betul. Karena ya kalau ya gue juga main Beyblade ini buat fun sih, bukan buat dibisnisin juga, bukan. Iya. Karena kalau misalnya terlalu diduitin takutnya passionnya hilang ya kan. Capek juga gitu, bener gitu. Gue mau nanya ini menarik ya. Lu tuh sering banget podium dan kawan-kawan. Dan menurut gue salah satu hal yang terberat kalau kata gue adalah gimana caranya lu bisa tenang pas nge-launch. Karena pasti kan ya you know lah, kalau misalnya pertandingan makin ujung kan the stakes is higher dan lu pasti akan deg-degan gitu. Gimana sih caranya biar lu tuh tenang gitu ya kan pas narik dan kawan-kawan gitu loh. Pertanyaannya emang gue tenang? Enggak, tapi lu bisa podium anjir. Enggak, Pak. Gua kalau udah kayak semifinal round 4, round 3 gitu, masih di atas itu gue gemeter jujur.
Gemeter, gue masih manusia cuy. Gue gemeter. Nggak, gimana kok gemeter lu juara 3, 4, 5, Gue gemeter miss launch anjir. Apa skill issue? Fokus. Emang fokus. Gue fokus aja ya. Kayak misalkan walaupun tangan gue geter ya gue tetap berusaha gimana pun biar posisinya nggak berubah. Gue tarik nggak full power. Oh gitu. Jadi misalkan mentoknya gue nih 16 sekarang nih masih dapetnya kalau konsistennya tuh masih 16,5 lah. Iya. Itu gue narik paling 14, 13,5. Mentok-mentok 15. Kalau gue tarik 16,5, kenceng sih kenceng, tapi nggak terkendali. Oh iya, bener kan, Iya. masih lari nggak Iya. karu-karuan kan. Lebih ke fokus sih. Kayak yang pas gue di G1 yang gue juara 3, itu yang pas gue naik panggung, wah geter pak. Iya lagi lah lu. Dan posisinya ini di situ- gimana geter Iya. tuh gue liat aja geter aja dari atas buset. Dan posisinya di situ waktu itu gue nggak tahu lawan gue jago banget. Oh, lawan Si siapa? Ronaldo. Oh ya, Om. Agito ya, Agito. Agito ya Ronaldo. Agito. Waktu itu gue syoknya itu, gue mulai kena di mental. Hah? Itu pas WR lawan WR. Gue confident, power gue gede. Iya. Gue salah satu yang paling kencang bisa dibilang kan. Benar. Karena Rafael juga lebih kencang dari gue. Iya, Gue confident nih, pakai WR, gue bisa menang spin lawan WR ball. Karena biasa gue menang. betul. WR lu apa Hexa waktu posisinya kan? Iya. 160 Hexa. Iya. Lawan nih. Wah anjing gue kalah cuk. Jauh lagi. Terus gue dari situ kayak bisa ya string sekenceng itu. Oh, Kaget. jadi moment of truth lah kasarnya moment of lah. truth. Iya. Kayak gue kaget. Walaupun bisa loh sekenceng itu loh string. Dari situ mental gue drop. Makanya di situ gue kalahnya 0, kalau nggak salah tuh 0. Langsung das gitu ya. Down, gue langsung down banget. Tapi big stage lo, pas pertama kali lu di announce di big stage pas di Neo Soho, itu bener-bener lu adrenalin lu bener-bener pumping banget ya kayak gitu. Iya, gue pumping dan gue nggak nyangka, makanya gue pakai celana pendek sama sendal. Oh iya bener-bener gue gitu nih sama. Gue ngeliat videonya, gue kayak orang goblok aja. Gak prepare, kelihatan kayak gak prepare. Pakai kaos, pakai celana pendek, rumahan, pakai sendal. Kalau gue tahu gue podium, gue pakai celana panjang, pakai sepatu pak. Iya. Lebih bagus lebih aja. bagus kalau di shoot lebih bagus kan. Gue kayak orang goblok gitu. Gue ngomong kayak gitu. Ini orang pada pakai sepatu celana panjang, gue celana pendek sama sendal sendiri. Ya, Tahu gitu gue pinjemin ya Iya. kalau zaman dulu ya. Ini gue pinjemin sepatu nih gitu. Justru di situ gue agak malu karena gue nggak prepare. Karena gue nggak nyangka kayak nggak mungkin gak sih pakai SW level bisa podium. Iya benar. Karena kan orang kan pasti kan CDG 50 elevate ya kan. Iya, CDG PW elevate. apapun itu, WR 160 hexa, kalau nggak 960 ball, Iya. udah template pak, udah template. Masih udah mending template. lu bawa DB sumpah. Nah iya benar TB. sama TB ya kan. SW level kayak apa, coba? Tinggi lagi. Itu lucu sih kalau. Cuma jujur di situ memang gua faktor hokinya jalan, nggak skill aja, hoki juga ada. Karena moment of truth gue itu pas di double elim, round berapa gitu, pokoknya sebelum top 8, Ya. sebelum top 16, itu SW level gue nge-extremein Jarod, Hexa. Wow. Dan itu gue cukup yakin tuh hoki banget. Yang ini ya, yang pas lu udah 80 besar ya berarti ya posisinya? Apa baru? Iya, udah final. Udah final Udah 80 final. besar kan? Itu kalau nggak salah round 2 per round 3, itu gue ada nge-extremein Jarod pakai SW level. Dan itu gue cukup yakin tuh hoki. Oke. Gue mau nanya, sebelum kita masuk ke sesi Smash or Pass alias pilih-pilih Beyblade, lawan Beyblade terberat yang pernah lo battle siapa? Orangnya terberat. Terberat? Boleh 2 nggak? Ah, Boleh dua. boleh banyak. Mardika sama Rafael, Justin. Kenapa Mardika of course lah ya, kita tahu lah ya. Dia teknik jago, Iya. ngelonsnya juga presisi kan. Iya, tarikannya juga kenceng. Kenapa? Rafael, powernya kayak setan, Pak. Itu satu, ngarahin dia juga bisa. Dan gua kalah mental. Kenapa? Karena pas gua masih main ripcord, gua selalu kalah spin. Makanya dulu kalau orang bilang kayak, "Cok, lu kenceng banget nariknya pakai ripcord." Gua bilang, "Ada yang lebih kenceng dari gua." Gua waktu itu pas gua di Bandung gua ngomong gitu. Orang kan pada bilang gua kenceng ya. Gua bilang di Jakarta ada yang lebih kenceng dari gua. Anjir lucu banget lagi. Dan momen gua paling sebel waktu itu Apaan? yang pas gua lawan Rafael, bukan sebel sih, Iya, gua iya. kaget. Shark scale gua pakai 560 kick. Iya. Dia tahu lagi. Kenapa lanjutin Shark scale 560 kick, lawan TB 560 poin. Iya. Siapa yang menang? Ya TB. Rafa, apa sih? Sorry, 560 kick sama Sama 560 poin. 560 poin. Poin dong kan lebih stabil. Poin. Iya, harusnya poin dong. Kalau secara tendangan, Kick Shark scale. Shark scale lah. Shark scale Shark scale dong menang kan. Shark scale gua dalam satu game 2 kali main, dibelah 2 kali. Dibelah. Enggak, gua kira speed finish lo jawabannya. Shark scale gua dibelah. Belah recet. Begini, Pak.
Nih, gua denger ya, katanya orangnya ada nih di sini nih. Coba kita panggilkan Rafael. Sini. Kita panggilkan nih ya, nih Rafael nih ya. Nih Rafael sini duduk di sini. Ya. Ini emang kenapa sih emang Mico seberat itu apa cuman ngomong-ngomong doang sih sebenarnya? Yang kejadian itu sih Iya. beneran sih. Itu tapi lucu sih. Gimana? Ceritain dong. Waktu awal banget tuh kan main kan. Iya. Waktu di LRT Cafe kan itu kan ya. Nah, jadi yang pertama itu waduh, gue udah mikir, gue juga kalah nih. Yaudah gue tarik sekuat tenaga dong. Terus? Waktu hit pertama kali, gue kaget kok beatnya langsung ngeber semua, gue bilang. Langsung pecah tengah. Terus main lagi, ketemu dia lagi. Gue kenal sama waduh, gue tau power dia ada. Yaudah gue kencengin lagi. Waktu hit lagi sekali lagi, burst lagi terus sampai dia bengong. Jadi itu sampai shuffle sekali. Jadi gue lawan dia menang gue menang 2. Enggak, dia menang gol lawan gue 2-0. Terus gue nyicil 1-1-1, 3-2. Shuffle. Udah shuffle kan tuh B kedua kan. Dia keluar yang sama, gue keluar skill, dia keluar TB. Belah lagi gue. Pas gue cek recit gue kenceng kok. Jadi gue kalahnya 2 kali burst. Terus gue inget abis itu dia bilang, gue trauma pakai shot. Iya, gue trauma pakai skill 560 kick, gak pakai lagi makanya gue abis itu. Jadi gara-gara ini. Gara-gara ini. Oh begitu kamu sudah ya menyelenyapkan harapan orang main Beyblade dengan meta tersayangnya dia loh. Lu nggak merasa malu gitu loh? Nggak merasa? Bangga dong. Gue mau bangga juga kayak, waduh, gue takut nanti racetnya rusak kayak gue nggak enak juga tuh racet Suruh ganti. Gue mikir racet atau blade-nya rusak. Tadi abis itu dia bilang, apa sih? Gila, gue ngeliat sama lu, gue liat catnya langsung bulet dia bilang. Iya, skill gue langsung tumpul. Botak. Oke Rafael, silakan kembali ke bangku penonton. Terima kasih. Ada aja anjir. Kayak gue kira, gue tadi mau jawabnya apa tau nggak apa? Hoki anjir Rafael ya. Iya tuh. Hoki agak hoki, cuman Kalau hoki mah nggak 2 kali dalam satu game. Iya bener sih ya Wak ya. Gue mau nanya, berarti ini combo lu AP, sekarang AP yang paling lo suka AP, Hasaskal sama Hover Wifer. Iya. Yang paling bagus yang mana menurut lo? Kalau paling konsisten. Paling konsisten tetap AP. Oh iya? Karena kalau hover itu kan mukulnya keras. Tapi kalau dia mukul dia mental sendiri. Itu kelemahan terbesar hover. Iya. Pukulan dia keras, tapi kalau lu mukul mental sendiri. Jadi kalau misalkan lu mukul kebalik udah ekstrim. Benar. Ya kan? Itu enak satu, tapi konsistensinya kurang. Iya benar. Jadi kalau lu mukul terus di atas. Iya. Kalau dari bawah ya udah antara over atau ekstrim. Kalau lu sial ya langsung keluar. Kalau nggak sial biasa bisa balik kan. Iya. Mantul balik lagi, tapi Iya. kan nggak selalu terjadi ya. Benar. Gue tetap lebih trustnya sama AP. Tapi gue jarang pakai AP. Karena AP gue udah pecah 1. Ya. Sayang sih bener sih ya kan. Barang 2 juta itu. Tapi beda sih Mico sih ya udah AP gue pecah 1. Kalau pecah sampai 2 kan sayang ya. Sayang, 4 juta rupiah. Makanya gue kayak udah pakai AP jarang-jarang aja. Iya bener. Dibutuhkan kalau lagi iya. PMB dan kopi aja. dan lagi event gede lah. Iya bener. Kalau lagi get casual kayak enggak lah. Jangan bener jangan. Iya lagi. Apa lanjut? Combo yang gue paling suka di AP itu 360 poin. 30 poin. 30-60 poin. Kalau yang kedua 360 level. Oh wow. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke session namanya Smash or Pass. Jadi gue akan menyebutkan nama-nama Beyblade random. Nanti lo bisa Smash atau lo bisa Pass, ya kan? Sekarang gue mau nanya. Line CX, Smash or Pass? Smash. Kenapa? Gue gak suka CX, gue anti CX. Ada nama gue tuh, Lutfi anti CX di bawah sini nanti tuh. Karena CX bisa dibilang jelek, tapi nggak semua. Yang bagus apa? Contohnya Blast. Gue gak bisa pakai Blast. Gue bisa. Ya elah. Gua mencari cult anti CX nih di sini nih anjir. Kan alasan gue belajar string lagi karena Blast juga. Karena Pega Blast. Iya, MA Valkyrie Blast Wheel. Iya. Pakai kick. Iya, Recet menentukan. Gue males pakai CX tuh modif-modifnya pusing gue. Keluar duit Nah, lagi sebenarnya. Gue demen kayak gitu. Oh iya kan lu kan demennya kan demen modif. Iya, bukan modif recet ya. Iya, modif Beyblade-nya. Kan lu tadi udah bilang lu demen Beyblade X karena bisa dimodif. Nggak dikirim ke gue loh. Ini kayaknya kameramennya agak-agak sensi nih ya sama perecetan ini ya kayaknya nih ya. Terus gua mau nanya. Sekarang Wizard Arrow, Smash or Pass? Pass. Keringanan buat gue. Anjay, harus yang berat banget gitu. Kalau gue pakai yang ringan tuh bablas.
Hah? Oh iya, Powernya karena lu kan 15. nariknya kan, iya bener ya. Sekarang gue nanya berarti, TB, Smash or PES? PES, gua nggak bisa main TB. Ya ampun, aduh. Gua suka TB, gua suka bentuknya, tapi gua nggak bisa pakai TB. Oke, Phoenix Wing. Pas dong. Hah? Smash dong. Oh ya, anjir kalau PES, wah gila sih, kejagoan Nggak, sih kalau kata salah. gua. Kita Smash. cut lah podcast ini lah. Untuk anjir. Oke, DB, Drunbuster. Grandbuster. Lu PES pasti karena lu gak suka sama Gua Rafael Smash. kan? Oh Smash, gua kira PES karena lu ada sensi coba lu itu. bayangin lawan DB target 17.000. Iya sih bener sih. Das gitu ya kan, bener. Antara lo bisa menang atau pecah duluan sih. Iya. Iya kan. Sekarang kilometer alias Nightmare. Smash dong. Smash juga. Kan sebelum gua nggak pakai KM lagi, KM 370 kick yang bikin kombonya gua. Oh iya. Iya lagi gua Iya. ngikutin lagi. Oh ini dari lo itu sebenarnya. Awalnya Oke. tetap 170, cuma kick kan masih bisa jatuh ya. Iya. Kalau pakai 1 jatuh loncat-loncat loh. Iya bener. Akhirnya gua ganti 3. Nah. Dan pakai 3 itu kalau lu cuma muter-muter nih, lawan WR tuh lu bisa menang. Oke. Sekarang Dransword. Dan sword gua PES. Kenapa? Ya, gak meta. Gua kurang suka Beyblade kecil selain KM. Oke. Yang paling baru deh. Meteor Dragon. Meteor Dragon gua sudah mencoba Iya, Smash or PES? PES. Kenapa? Padahal kalau kata salah satu admin kita, dia katanya mau bikin Meteor Jam, sos-sosokan keren gitu. Ya kan bikin Meteor Jam, jadi nanti Beyblade-nya bisa langsung menukik gitu, Wak. Keren-kerenan, tapi kagak bisa juga. Iya kan? Kagak bisa juga. Kagak bisa juga itu. Gimmick doang dia bilang. Kenapa lu bilang PES? Gua udah nyoba. Mau dikasih level, mau dikasih RA, mau dikasih Ya, RA. poin, Iya. Z, enak, tapi tetap masih enakan CDG. Oke. Pakai Elevate. Pakai Elevate. Oh iya jadi ya. Karena mau bagaimanapun menurut ini teori gue ya. Iya, gas. Counter spin itu kalau kena gini loh. Ini kan putar kanan, ini Iya, putar kiri. putar Kalau kiri. kena itu begini. Oh iya benar. Beda sama spin kanan lawan spin kanan. Iya pasti. Dia kenanya gini. Iya benar. Kalau counter spin Ah. itu sakitnya di awal doang. Iya. Udah pelan, udah cuma gini-gini doang. Iya benar. Oke, spin still nggak bisa. Nendang juga enggak, buat apa? Iya benar. Gue udah nyoba dan kemarin di Beilato tuh bikin gue kalah. Wanjir. Jadi itu gue main satu grup itu 10 orang, 9 kali main. Itu Meteor Dragon gue cuma menang lawan Rafael. Udah. Nih Rafael kayaknya kayak Ark Enemy tapi nggak Ark Enemy banget kayak anime. Sisanya kalau nggak ngasih 2 ngasih 3. Aduh. Oke, next ini kayaknya operatornya pengen ini nih, pengen dimension ya kan. Waduh, dapat lagi. Bagus banget kalau Bagus di-shoot dong. ternyata. Bagus. Ini Pak, Ghost Circle. Smash dong, orang kemarin pakai itu menang. Pak, lu pakai HP. Doser event. Yang bisa pakai Ghost Circle seingat gua tuh cuman Andito doang ya, yang bisa menang dengan combo-combo anehnya itu. Ya. Rafael juga. Rafael juga. Justru kenapa gua kemarin pakai ini di Aljabar kemarin Enggak, ada Rafael event. pakai nggak tadi kemarin Ghost Circle? Dia nggak main. Nggak main Dia dia nggak ya. Jadi tuh kemarin tuh di Aljabar ada Blade Stamina Beat Attack. Iya, benar. Itu gua pakai GC. Oh. Ghost Circle 960 Rush. Rush. The fuck, kok bisa? Itu gua pakai ini. Lawan WR Rush, lawan WR Low Rush itu menang spin. Jauh. Nggak, Gua nggak tahu ya, mungkin karena power gua juga kali. Iya, karena lu mereka kencengan. Ya, Coba. makanya smash. Ditendang nggak bisa, kena enggak, lari iya. Bundir enggak. Ini lu kasih ras lawan PW. Lu capek ngejer. Beneran? Kameramen, bener nggak kayak gitu? Jempol anjir. Kemarin nih nge-carry gue nih. 960 ras. Itu kemarin jasa Mardika. Ini misalkan nih GC. Iya. Ini GC ini apa namanya? Emperor. Iya. Chipnya Emperor, Iya. blade-nya Arc. Iya, pokoknya seburger itulah ya kan. Asisnya Will. Iya, wah. Beatnya level. Wah. Gue pakai GC ras. Iya. Kemarin Mardika judge, Mardika saksi. Gue ngedes rapi. Set, muter Di nih. tengah nih, level kan dia diem nih. Iya. Gue mukul dia. Terus? Dia nggak gerak, gue mental ke atas. Gue mental ke atas, nggak keluar, balik lagi. Dek, muter, terus gue menang spin. Itu lucu banget lagi. Itu lucu banget. Dan gue masih menang spin.
Gue tuh lu tau gak, gue tuh kesel sama Go Circle tau gak? Lu tau gak kenapa? Gara-gara yang waktu itu. Ya, Go Circle 385. 385 burst. Jimmy. Lu juga, ini juga sama aja nih, operatornya nih ya kan, kameramen nih sekarang nih ya kan. Jimmy, hey, Jimmy ya, nggak ada, Iya menang, tapi Jimmy ya, nggak udah Jimmy lagi ya. Kalau gua nanti ini kita ban lah Go Circle ini lah. Beyblade Jimmy, lu tahu Go Circle gengnya apa? Jimmy, JC Jimmy. Free pass buat ngatain lawan. Aduh, Go Circle-nya ada warna-warni lagi. Lu ngapain beli Go Circle hijau ya? Ini ada penonton nih ya kan? Hexa. Oh, heksanya yang dipakai. Iya ya dong. kan heksanya yang dipakai. Justru kalau lu beli yang ini lu goblok. Kenapa? Gak ada yang kepake. Iya, tapi kan bagus warnanya. Mendingan lu beli hexa hijau sama GC hijau. Lah iya, tapi kan gak ada yang ya kan Kecuali lu hexa beli ya, doang. kalau dapet ya udah. Ya udah. Yang terakhir ada saran gak yang terakhir apa? Bapak kameramen. Kata-kata buat Beyblade depan. Satu lagi dong yang Smash or Pass. Oh, sampai. Terakhir aja deh. Satu lagi. Blade paling meta. Blade paling meta. Awas kalau sharp scale pasti Smash. Blade paling meta terbaik pada masanya. Apa itu Beyblade paling terbaik pada masanya? Gracia. Drash. Pada masa apa Beyblade X apa? Pada masa lalu. Pada masa lalu. Smash dong. Iya, Smash kan kita nggak. Kan gua terjun Beyblade X gara-gara ya. Nah iya Pak. Ya sekarang mah. Kalau sekarang ya PES lah. Buat main seru Smash sih. Salah lagi gue. Graciel udah lu coba kasih 450 belum? Apalagi ini la ilaha illallah. Resepnya nggak goyang lu. Graciel 450 under flat. Graciel 450 under flat. Cobain. Gue tuh jujur ya coy. Gue tuh masalahnya adalah gue tuh nggak kepikiran lu tuh keluarin kata-kata combo aneh ya, karena setahu lo nih lu pakai cuman ini doang, kagak pernah yang lain. Emang combo jiwan gua nggak aneh? Iya, tapi kan itu jiwan Pak, itu udah masa lalu, gue aja udah kagak inget ya Wak ya. Ini sekarang coy, hey. Ini aneh nggak sih? Ya enggak lah, karena atasnya AP kagak aneh. Blade-nya beatnya poin. Iya bodo amat, atasnya AP. Kagak ada lu aneh-aneh, lu bilang AP aneh, lu berarti musuh Beyblade. AP kick. Kata-kata terakhir. Sudah ya. Kalau kick. Kalau kick. Dia juga kesel. Beyblade 2 juta pakai bawahnya aneh ya Allah, gue sih. Ya udahlah, Cok. Kata-kata terakhir lah buat komunitas Beyblade se-Indonesia apalah dari lu lah, dan teman-teman yang main Beyblade dan yang belum main Beyblade lah. Dari lu lah, kata-kata penutup lah. Sebenarnya bisa dibilang Beyblade itu seru ya, Beyblade X itu seru terutama. Kalau dibilang jago, ada skill. Ya. Tapi kalau menurut gua nih, ini menurut gua pribadi, di atas skill masih ada hoki. Mau lu sejago apapun, lu lawan orang baru bisa kalah. Iya. Karena di atas itu masih ada hoki. Karena lu udah mau main serapi apapun, kalau dia naik nggak sengaja naik ngehantem lu, udah lu over. Iya. 2 kali begitu bisa. Itu ini dari gua. Beyblade itu masih ada hoki. Oke. Di atas skill masih ada hoki. Jadi buat yang ngerasa nggak jago, jangan berkecil hati. Buat yang pengen main, Ya, baru buat yang pertama pengen kali main, Kalau buat yang pengen main, apa tipsnya? cobain aja dulu. Pasti kecemplung. Benar, karena Mico aja coba dulu, tiba-tiba sudah banyak. Tiba-tiba bawa 2 member baru. Kena Tiba-tiba tsunami. kena, sebagai seorang suami, ini suami yang baik nih ya, mengenalkan hobinya kepada istri, istrinya ikut main, cici istrinya ikut main, dan ternyata sama-sama jago lagi anjir. Oke, kalau begitu, Mico, thank you so much udah datang ke podcast Overheart Beyblade. Jangan lupa juga kalau misalnya kamu mau lihat episode podcast Overheart Beyblade berikutnya, jangan lupa subscribe di YouTube-nya Overheart Beyblade. Cari aja di Overheart Beyblade, dan jangan lupa klik tombol bell untuk mengetahui episode-episode terbaru. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Overheart Beyblade di @overheartbeyblade ya. Kalau misalnya pengen tahu info main di mana berikutnya, di situ kita bakal ngasih tahu komunitas-komunitas mana yang lagi in, dan kamu bisa main di komunitas mana aja buat kamu yang baru pertama kali main Beyblade X tentunya ya. Akhir kata, gue Lutfi dan Mico. kita pamit undur diri dulu dari podcast Overheart Beyblade. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dadah!